Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggit Wibowo, NPM 19144600060, kelas A219. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah PPKN SD2. Dosen pengampu Beni Dwi Lukito Aji, MPD. Saya akan membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Menjelaskan masalah. Alternatif pilihan permasalahan yaitu yang saya pilih adalah polemik RUU HIP, kasus Laut Cina Selatan, dan peran WHO dalam mengatasi pandemi corona. Yang pertama adalah RUU HIP. RUU HIP menuai polemik publik sebab draft RUU tersebut memuat klausul Trisila dan Ekasila di dalam salah satu pasalnya. Banyak kalangan berpendapat konsep Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Adapun yang menuai kontroversi di antaranya pasal 7 tentang ciri pokok Pancasila disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokratisme, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Sejumlah kelompok, organisasi ataupun elemen masyarakat di sini menuai konflik atau memberikan penolakan terhadap dikeluarkannya RUU HIP tersebut. Di sini sejumlah kelompok menuding rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Di luar Senayan, MUI menduga RUU HIP ingin melumpuhkan unsur ketuhanan dan sila pertama Pancasila secara terselubung dan berpotensi membangkitkan komunisme. Jadi di sini banyak terjadi penolakan. Lalu untuk kebijakan pemerintah dalam polemik RUU HIP ini, yaitu dari Menkopolhukam Mahfud MD. Mahfud MD menyatakan pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU. Menurut saya, RUU HIP sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Kebijakan tersebut sudah efektif karena pembahasan suatu RUU tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya persetujuan atau pemberian kebijakan pemerintah dalam masalah polemik RUU HIP, yaitu dari Menkopolhukam, yaitu Mahfud MD. Mahfud MD menyatakan pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP. Menurut saya, kebijakan tersebut sudah efektif karena pembahasan suatu RUU tidak akan berjalan dengan baik jika sejak awal salah satu pihak berbeda pandangan. Selain itu, kritik publik terhadap RUU HIP ini terdengar begitu nyaring. Salah satunya adalah Partai PAN mengkritik RUU HIP karena tidak menjaminkan TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966. Maaf, saya salah. Tentang pemburuan PKI dan larangan komunis marxisme sebagai konsideren. Untuk mengembangkan kebijakan publik. Yang pertama adalah pemerintah harap menunda pembahasan mengenai RUU HIP. Yang kedua, DPR diminta untuk bisa berdialog dengan semua elemen masyarakat. Yang ketiga, pemerintah harus mengawasi dengan baik agar tidak terjadi penimpangan. Yang keempat adalah pemerintah harus cepat tanggap adanya penolakan terhadap RUU HIP. Yang kelima yaitu DPR RI harus
bisa berdiskusi dengan masyarakat, bukan hanya membuat tanpa musyawarah. Untuk mengembangkan suatu rencana tindakan atau perwujudan untuk RUHIP, yaitu yang pertama, mendesak pemerintah agar menunda atau meniadakan RUHIP. Yang kedua, mengusulkan argumen atau kritikan kepada pemerintah mengenai DPR RI yang seenaknya. Yang ketiga, pemerintah diminta untuk mengawasi dengan benar agar tidak menjadi penyimpangan. Yang keempat adalah mendesak pemerintah agar cepat tanggap untuk menanggapi penolakan dari organisasi ataupun elemen masyarakat terhadap RUU HIP. Yang kelima yaitu meminta DPR RI untuk menyerap aspirasi dengan semua elemen masyarakat. Permasalahan kedua yang saya pilih adalah permasalahan Laut Cina Selatan. Terdapat paling sedikit 3 hal yang membuat Laut Cina Selatan menjadi wilayah perairan yang rawan konflik besar dewasa ini dalam masa yang akan datang. Yang pertama adalah Laut Cina Selatan adalah sebuah kawasan perairan dengan potensi sumber daya alam yang kaya, terutama minyak dan sumber daya energi lainnya. Dengan yang kedua adalah karena letaknya berada di jalur perlintasan kapal-kapal internasional yang melewati Selat Malaka, salah satunya paling sibuk di dunia, dan merupakan jalur penghubung perniagaan dari Eropa ke Asia dan Amerika ke Asia. Kebijakan alternatif yang disarankan untuk memecahkan masalah kasus Laut Cina Selatan. Menurut Hakim Pengadilan Hukum Laut Internasional atau ITLOS, Park Jin-hyun, konflik di Laut Cina Selatan dapat diselesaikan dengan cara mempertegas pemberlakuan hukum. Menurut saya, langkah yang diteruskan Park Jin-hyun tersebut belum efektif karena di sini Cina masih bersifat provokatif. Di sini peran dunia sangatlah penting. Dunia tidak boleh takut dan gentar dengan sikap provokatif yang ditunjukkan Cina. Dunia harus memisahkan antara hukum dengan efek hukum. Karena itu dunia tidak boleh mengabaikan hukum yang berlaku hanya karena Cina terus melakukan intimidasi di Laut Cina Selatan. Untuk pengembangan kebijakan publik kasus Laut Cina Selatan, yang pertama adalah bekerja sama dengan negara-negara tetangga maupun dunia untuk mengawasi daerah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Yang kedua adalah menaati perjanjian internasional sesuai UNCLOS agar tidak terjadi perubahan hak milik negara lain. Yang ketiga adalah memperketat pengawasan di daerah perbatasan teritorial. Yang keempat, mempertegas pemberlakuan hukum. Yang kelima, pemerintah segera mengirimkan pasukan ke daerah ZEE di Laut Cina Selatan untuk mengawasi wilayah ZEE. Untuk mengembangkan suatu rencana tindakan konflik Laut Cina Selatan, mengusulkan kepada pemerintah untuk selalu menjalin kerjasama dengan negara lain. Yang kedua adalah kita harus mendorong pemerintah agar ikut mengatasi permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah negara harus memperketat pengawasan di daerah perbatasan teritorial. Jangan sampai ada negara yang merebut atau curang dengan batas teritorial. Yang keempat, mensupport pemerintah agar tidak takut dengan sikap provokatif Cina. Yang kelima adalah mendesak pemerintah agar segera mengirimkan pasukan ke daerah ZEE, Laut Cina Selatan, atau mengawasi daerah ZEE. Permasalahan ketiga yang saya pilih adalah peran WHO dalam mengatasi pandemi corona. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa pandemi virus corona atau COVID-19 dapat dikendalikan dengan melakukan langkah-langkah pengendalian yang cepat dan tepat. Di sini Tedros mengatakan WHO mendesak seluruh negara untuk mengambil langkah pendekatan secara komprehensif dan yang sesuai dengan keadaan masing-masing tiap negara. Dengan pengendalian sebagai pilar utama, WHO menegaskan untuk menguatkan pengawasan agar dapat menemukan kasus, mengisolasi, memeriksa, dan merawat setiap kasus, serta memutuskan rantai penularan. WHO menginstruksikan agar negara-negara berupaya mengurangi terjadi penularan.
membantu negara-negara bersiap dan merespons seluruh staf WHO saat ini. Permasalahan ketiga yang saya pilih adalah peran WHO dalam mengatasi pandemi corona. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa pandemi virus corona dapat dikendalikan dengan melakukan langkah-langkah pengendalian yang cepat dan tepat. Di sini mengatakan WHO mendesak seluruh negara untuk mengambil langkah-langkah pendekatan secara komprehensif dan sesuai dengan keadaan masing-masing tiap negara. Dengan pengendalian sebagai pilar utama, WHO menegaskan untuk penguatan pengawasan agar dapat menemukan kasus, mengisolasi, memeriksa, dan merawat setiap kasus. Setiap memutus rantai penularan, WHO menginstruksikan agar negara-negara berupaya mengurai terjadinya penularan. Untuk menilai kebijakan alternatif yang disarankan untuk memecahkan masalah WHO, menurut pendapat saya langkah yang dilakukan WHO dalam mengatasi pandemi corona belum efektif. Selain itu, kinerja yang dilakukan oleh WHO banyak mendapat kritikan dari berbagai negara. Itu saja pendapat dari saya. Yang ketiga adalah mengembangkan kebijakan publik WHO. Untuk WHO, yang pertama adalah pemerintah harus menerapkan kebijakan tentang larangan beraktivitas di luar ruangan. Yang kedua adalah selalu menerapkan dan menaati kebijakan yang telah ditetapkan selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, harus selalu perhatikan lingkungan sekitar dan tubuh kita agar virus COVID-19 ini tidak mudah menyerang tubuh kita. Yang keempat adalah hindari berita hoaks dan isu yang bisa membuat masyarakat takut atau panik. Yang kelima adalah menjalankan pandemi COVID-19 ini dengan selalu berdoa agar dilindungi dan melakukan olahraga di area rumah, tidak perlu di tempat yang ramai. Yang ketiga adalah mengembangkan suatu rencana tindakan. Untuk masalah WHO, tindakan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahayanya virus COVID-19, mengajak masyarakat untuk selalu taat pada peraturan pemerintah untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain, melakukan kehimbauan kepada masyarakat untuk selalu perhatikan lingkungan di sekitar kita. Yang keempat adalah memberi pemahaman kepada masyarakat agar tidak termakan berita atau isu yang tidak benar. Yang kelima adalah mengajak masyarakat untuk senantiasa berdoa, olahraga disertai dengan pola hidup yang sehat. Terima kasih. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata atau apa, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.